Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama Sipot di sini. Kita kasih pantun tipis-tipis kali. Jalan-jalan sama Mas Erlang. Mas Erlang kaget digeber knalpot. Hey, selamat datang. This is Sinepot. Ya, mantap. Keren. Bagus. Sekarang perkenalkan di sini saya adalah Maulana Rizky, biasa dipanggil Robert. Oke. Terus saya sekarang sebagai host di sini bersama dua orang kita bintang tamu. Boleh diperkenalkan dulu dari Mas. Oke, Satu, boleh Mas Tatu. perkenalkan nama aku Edward Ruru, tapi biasa akrabnya dipanggil Edo. Ya gitu dulu deh. Oke. Siapa, Mas? Perkenalkan aku Niko. Hobinya. Ya, Ya. itulah ya. Di sini juga sebagai tamu. Ya. Tapi di sini itu Mas Edo ini sebagai apa sih Mas? Mas Edo dan Mas Niko tetap. Sebagai tamu. Enggak. Oh, Di Sinedek. Sorry, Oh, Sinedek. oke. Di Sinedek itu sebenarnya sebagai ya baru sih. Sebagai ketua umum Sinedek angkatan 24-25. Damn, Mas Niko, untuk Mas Niko sendiri. Kalau aku di sini sendiri sebagai wakil ketua umum. Anjay. Wakil ketua umumnya itu. Oke, Gitu. jadi ini sih Mas, aku nggak basa-basi ya, cuma pertanyaan pertama kok bisa dengan PD-nya mengusung kita pasangan Niko Edo. Oh, Ketua umum dan wakil ketua. Jadi emang nama oh, sorry. Lama dijawab. Aku sing milih awakmu, Fred. Oh iya. Siap. Gimana ya? Pemilihannya tuh lumayan ketat ya Mas Iku ya. Iya, pada Jadi ada saat sekitar 30 orang lah mau jadi wakilku, cuma 29-nya tuh fiktif. Ya. Dan 29-nya tuh nggak kuliah di Unmer juga. Jadi nggak bisa. Jadi Bisa nggak nenteng bisa ya jadi gitu. ada Sinedek. Kenapa Niko ya? Ya jadi awalnya akunya dulu kan ketunjuk kan sebagai ketua umum. Terus mau nggak mau memang harus milih wakil. Sorry. Mau nggak mau harus nunjuk wakil. Nah sebenarnya aku nyari wakilnya itu yang gimana ya? Yang ngecover apa yang nggak aku bisa gitu loh. Aku nggak bisa marah pertama. Beliau ini sangat pemarah sebenarnya. Dengan wajah yang Dikit-dikit gitu dia. Nah terus sorry ya. Terus dia juga apa ya? Ya lebih ke kalau di treatment apa namanya? Ya cara nge-treat orang itu biasa ada good cop bad cop gitulah. Nah good cop-nya di sini aku. Nah ini bad cop-nya dia. bagian yang bad ya Mas Yo, ya. Ya nanti kalian bisa menilai sendiri ya siapa yang good siapa yang bad ya. Ya yes, kayak gitu. Jadi lebih ke biar ngimbangin akunya. Aku minusnya apa ya? Cek ditutupin Niko wis. Oke, jadi saling melengkapi ya Mas ya, seperti sebuah cinta. Sebenarnya rada jijik sih digituin coba. Ya wis lah gitu. Ya dari Mas Niko Iya. sendiri, kenapa kok bisa menyanggupi oke aku wakil? Kalau dari aku sih karena ada slogan masuk Pak Eko. Eko itu adalah Edo dan Niko. Ya itu agak norak ya sorry. Enggak ya karena sebenarnya awalnya sih aku nggak mau ya. Bahkan proses Edo meeting aku itu aku ngasih jawabannya selama 1 bulan. Jadi mungkin karena kita berdua akhirnya punya visi yang sama aja untuk memperbaiki kualitas filmnya di Sinedek gitu. Jadi ya aku mengiyakan lah gitu sih. Dengan pasangan Eko ini tadi ya. Agak norak ya Mas. Sorry. Balik ke Gowa. Dengan pasangan Eko ini ya, kira-kira apa ya sebuah perubahan apa yang akan dijalankan untuk setahun ke depan? Perubahan dari berarti kalau perubahan dari tahun lalu ya? Ya dari tahun lalu. Kalau aku sih ngelihatnya oke, sebelumnya itu aku dari Sinedek kan dari angkatan 21 kan, tahun 2021. Nah, ya udah aku ngalamin berapa berarti? 3 dong. Oh iya, tiga rezim lah, 3 rezimnya Sinedek kan.
Terus aku ngerasa ya mereka ini berkembang, tapi ada tapinya. Yang aku notice adalah produknya si Cinedek ini nggak pernah serta merta sangat dalam tanda kutip ini ya nonjol banget gitu loh. Terus kalau mau ambil case terdekat lah tahun lalu, itu Cinedek tahun lalu itu rezimnya kuat banget itu di relasi, dikoneksi ke komunitas lain. Nah, terus aku dapat ya kan ngobrol sama kakak-kakak tingkat yang apa ya, alumni-alumni Cinedek yang jauh tuh, angkatan 16, angkatan 17. Mereka tuh ngomong gini, di tahun 2023 kemarin itu bagus banget, tapi eman lek awakmu nggak nggawa film, mek dolin-dolin tok istilahnya gitu. Cuma apa ya, cuma main-main doang ke tempat-tempat jauh, tapi nggak bawa film. Nah dari situ aku berangkat bawa visi Cinedek itu buat dalam tanda kutip itu memperbaiki kualitas produksinya. Jadi produknya dulu ini, produknya dibenerin, baru kita lempar kemana-mana gitu. Secara produk ya Mas ya, kan setiap produk itu setiap orang punya selera masing-masing. Nah, cara Mas Diko dan Mas Edo iki menyatukan satu yang sama. Iya, oke. Silakan. Kalau dari aku sih mungkin memperbaiki teknis aja sih ya. Aku sih nggak berharap sampai filmnya sampai jauh gitu. Nggak segitu sih. Cuman kalau kalau bisa ya ya syukur gitu loh. Cuman at least menurutku secara teknis kita udah benar semua gitu sih. Secara teknis terus secara SDM juga kita udah mumpuni untuk buat film yang apa ya, yang proper yang layak ditayangkan di eksternal lah gitu. Jadi aku tuh paling agak seneng sama film yang udah diproduksi tapi nggak kemana-mana gitu loh, nggak pernah ditayangkan. Tuh aku sangat menyayangkan gitu loh, karena kan ya film itu pasti juga buatnya pakai uang, pakai keringat gitu loh. Jadi eman banget kalau misalnya si film ini cuma sampai di harddisk saja gitu. Gitu sih. Itu sih besarnya itu adalah benahi dulu dari teknisnya. Ya itu sebenarnya keresahan kita berdua ya. Dimana filmnya Cinedek tuh sangat jarang diputarkan gitu loh. Mostly kebanyakan itu ya udah diem di harddisk aja gitu. Wah. Mentok paling ya di penayangan alternatif kayak Sambang Sana kayak gitu-gitu. Iya, yang mana kebanyakan juga penayangan-penayangan kita sendiri gitu loh. Padahal secara apa ya, katanya film yang bagus adalah film yang ditonton banyak orang. Kata-katanya itu sendiri. Tapi kalau Mas Edo sendiri itu dari segi mana mungkin, kalau dari selain teknisnya itu kira-kira apa yang dibenahi untuk membuat sebuah produksi film yang bagus? Selain dari teknis, ya SDM, apalagi? Ya udah dua itu aja. Jadi teknis itu kalau di kepalaku ya, teknis itu berarti peralatanmu. Kedua, SDM itu berarti orang kreatif yang menciptakan si film itu, yang menggunakan si alat-alat ini. Udah menurutku dari dua sampel ini aja kemungkinan atau apa ya? Ya kemungkinan besar lah produk filmnya pasti jadi dalam tanda kutip ini jadi bagus gitu ya. Jadi secara teknis kamu oke, secara SDM juga memumpuni gitu buat menggunakan si alat-alat gitu. Nah itu Mas, dengan cara apa sampean membuat anaknya ini SDM-nya ini berkembang teknis? Oke, mungkin aku bantu jawab dikit ya. Mungkin dari ini sih, yang paling pertama itu ya kita mengadakan semacam workshop gitu ya, workshop untuk anggota Cinedek. Jadi teman-teman misalnya workshopnya tentang sinematografi gitu. Jadi teman-teman yang nanti minat di sinematografi bisa join. Nah itu adalah salah satu langkah kita buat memperbaiki kualitas SDM-nya kita kayak gitu. Terus bukan di sinematografi aja, tapi juga di divisi-divisi yang lain. Gitu sih. Itu salah satu yang udah ya sing udah kita jalani lah beberapa ya. Yang sudah terjadi kayak gitu. Ya sebenarnya gimana ya? Itu rada susah karena
ini kan base-nya kan kita kan UKM kan. Kita itu nggak bisa maksa anak-anak buat Rek, kon belajar ini biar filmmu bagus. Bisa sini nyuruh, belum tentu dilakukan dan memang nggak bisa dipaksa kan. Yang mana sebenarnya buat menurutku membuat film yang bagus itu kamu harus menonton film yang bagus, kamu ngeriset film yang bagus. Nah, menonton dan riset ini kan tidak bisa dipaksakan ke orang kan. Jadi ya udah mau nggak mau itu ketersediaan mereka masing-masing gitu loh, mereka bersedia apa enggak gitu. Terus contoh ada nih 1-2 orang yang bersedia kayak gitu, mereka udah riset film, mereka udah ya pengetahuan filmnya udah cukup lah gitu. Tapi film kan kerja tim. Ketika itu cuma 1 orang yang nonjol banget, menurutku nggak bakal jalan juga di film ini gitu loh. Jadi memang harus seimbang dari semua krunya kayak gitu. Buat pengetahuan filmnya ya. Itu harus seimbang biar contoh sebagai sutradaranya nih, pemahaman filmnya udah top lah, top. TOPBGT kalau kata usaha saya. Iya siap. Oke. Ya jokes 2024 ya. Iya. Jokes. Mungkin kalau kalian nonton di 2025 udah nggak relate ini. TOPBGT ya. Tapi krunya itu Seven Major-nya itu nggak paham apa yang disampaikan sama sutradara, ya sama aja, nggak terrealisasi juga pada akhirnya. Jadi memang ya perlu SDM yang diperbaiki dulu. Ada standar yang harus dicapai dulu sama anak-anak ini gitulah. Baru menurutku layak buat kita ayo produksi film yang bagus gitu. Ketika film udah diproduksi ya Mas ya, kan kita ini penayangan ini ke luar ya. Jadi kan kita nanti bakalan ada datang dari komunitas-komunitas lain. Nah itu kira-kira ada nggak rencana buat berkolaborasi dengan komunitas lain? Kalau memang iya, kira-kira apa sih manfaatnya buat Cinedek? Ini berarti secara produksi. Ya kalau Kolaborasi apa sih? kolaborasi antara Cinedek dan orang-orang Maksudnya komunitas lain. collab dalam hal Dalam hal entah mungkin dari penayangan atau dari produksian film. Oh, kalau sebenarnya secara kalau penayangan ya dari tahun kemarin tuh udah ada namanya Simpul. Sinema Malang penayangan ya. Sinema Malang berkumpul. Jadi itu salah satu forum komunitasnya anak Malang lah, anak film Malang itu. Buat kita itu menayangkan film dari tiap komunitas dan sekaligus berdiskusi juga gitu loh. berjejaring lah ya. Ya berjejaring lah. Nah kalau produksi ya kayak mungkin agak sulit karena risetnya kepengurusannya Cinedek sama UKM lain, UKM di kampus lain itu beda gitu loh. Terus jadwal produksiannya mereka juga itu beda gitu. Jadi agak kalau secara Cinedek mungkin bisa, cuman memang harus didiskusikan secara matang dulu. Nggak bisa yang ndadak terus ayo produksian di bulan ini belum bisa deh kayak gitu. Soalnya kan kalau base-nya UKM masing-masing kan punya proker sendiri kan. Ya. Maksudnya punya timeline yang tersusun sendiri-sendiri. Sering banget itu nggak nyampe, maksudnya pasti tabrak. Tapi kalau produksinya itu di luar UKM, maksudnya PH luar, tapi anaknya itu anak-anak beberapa anak Cinedek, beberapa anak UMM mungkin atau UB. Nah itu biasa produksi di luar UKM, soalnya kan di luar jadwal proker kan kayak gitu kan. Oke. Dan krunya pun nggak bakal bukan produksi masif yang kru sekitar 30 gitu, kayaknya enggak, sekitar 20-an doang. Gitu sih. Gitu sih. Iya sih memang Mas ya. Iya. Terus juga apalagi ya Mas kira-kira ini sih Mas selama kepengurusan berjalan tantangannya sudah dilalui dan yang akan dilalui kira-kira gimana Mas? Tantangannya sudah dilalui, cara menyikapinya, terus nanti yang akan datang juga
perkiraan nih gimana cara menyikapinya sih? Antisipasinya berarti ya Nah. kalau yang akan datang ya. Kalau yang akan datang. Karena kepengurusan ini berjalan sudah baru berapa? Dari Agustus, Oktober, November, Desember, 4 bulan lah ya. 4 bulan menurutku waktu yang Mas dipanggil Mas. Enggak usah Oh, enggak ditunjuk. usah. Sorry. Enggak usah. Robert ngomong, oh enggak. Robert ngomong pas di mic. Iya Mas, maaf. bareng ya. Yo. Robert ngomong pas di mic. Kulo. Oke. Wih, mic-nya ngantem-ngantem nih. Mic Tyson. Jokes rong ewu nganu ya, sorry. Pakai kepan liker ya. Lanjut. Tantangan. Tantangan. Mika nyanyi sih. Mika tambah ya. Baik Mohede aja. Apa mang? Ayo. Tantangan. Oke, tantangan yang sudah dilalui ya. Sudah dulu. Gini aja, proker yang sudah dilalui itu adalah Diklat. apa? Serangkaian diklat Oke, ruang serangkaian diklat dan ruang. 4B, diklat lapangan. Udah, berdua itu tuh. Tantangan yang sudah terjadi adalah dari diklat Kesusu, ruang dulu ya. Kesusu, Robert. Oh iya, kesusu juga udah. Kesusu tuh Terima kasih Mas. iya, lupa lagi aku. Kesusu itu kan salah satu proker juga kan dari Iya, produksi benar. kan. Tapi menurutku nggak ada tantangannya. Apa ya? Loh. Iya apa ini? Maksudnya itu timbang yang lain. Maksudnya timbang si serangkaian diklat ruang lapangan 4B. Si kesusu ini jalan Dengan lancar. secara aman menurutku, Oke. lancar gitu loh. Jadi Dengan- mungkin tantangannya minor, mboh itu Yo tantangan buat kru sendiri lah ya mungkin. kru yang di dalamnya bukan mungkin bukan tantangan. secara kepengurusan mungkin secara gitu. kepengurusan itu berjalan lancar gitu loh. Nah. Produksi terjadi, kru terbentuk, produksi terjadi. Itu udah aman menurut kepengurusan. Secara pengurusan. Dengan Mas Edo yang baru menjabat beberapa bulan terus tiba-tiba kesusu berjalan dengan aman di situ kan udah terlihat ya impact dari seorang Nggak Mas usah, Edo. nggak ya? usah. Karena aku Nggak tidak ya? terlibat secara langsung Jadi udah juga. beresiko impactnya bagi anak-anak Iya, gitu iya. kan. sampai Berarti akhirnya kepala berjalan divisi produksi segala. Anjir. Ya tahu sendiri lah ya. Sopo? Karo. Nah, Yo. tapi kalau si apa ini namanya serangkaian diklat ruang lapangan 4B, nah itu tantangannya adalah yang sudah dilalui dan sudah diselesaikan. Itu secara garis besar adalah miskomunikasi, pasti di mana-mana pasti itu masalah utamanya tuh. Ya. Ya karena kita bekerja sama dengan Banyak banyak kepala. pihak gitu ya, banyak kepala, terus juga dalam setiap divisi juga banyak juga kepalanya. Jadi kita belum menemukan formula yang paling pas lah untuk bagaimana sih komunikasi yang paling enak gitu, paling efektif itu gimana sih gitu. Jadi ya menurutku sebenarnya miskomunikasi mungkin terlihat normal ya, maksudnya ya permasalahan Bisa dimaklumi. ya, bisa dimaklumi, cuman pada akhirnya itu banyak mengganggu jalannya acara sih itu. Jadi secara formula belum ketemu Mas ya untuk mengatasi. ya Tapi benar. kalau formula Krabby Patty udah ketemu belum? Berhubung saya plankton ya, jadi saya juga nyari nih Mas. Oh, kok nggak bisa ya ngejokes. Ya gitu sih. Nah itu juga kenapa Niko jadi wakil ya mas. Jadi aku nge-cover bagian aku nggak bisa ngejokes ya. Ya itu ya. Ya job deskku lumayan banyak lah di sini. Tapi iki sih Mas untuk ke depan deh. Apa aja sih kira-kira proker yang akan dilakukan? Oh bet banyak bet. Tak sebut siji-siji ya gitu. Satu, Oke. dua. Terdekat aja mungkin yang terdekat. Terdekat dulu. Dalam 5 detik ya Mas yo, sebutin semua yo. Oke. 1, 2. Oke, aman. Oke. Kan? Gini. Oke. Yang terdekat itu ada cangkem. Oh sorry. Ada Gala, makrab. gala. Gala. Makrab. Terus ada cangkruk film. Itu penayangan. Lalu ada Mervis. Ini yang gede-gede yang tak sebut ya. Perut ber. Terus ada Prodber.
Oke. Kesusu lagi Terus ada. kesusu lagi. Terus proker-proker kecil mungkin kayak olah besi gitu-gitu sih. Itu proker yang kayaknya bakal daily bulanan lah. Yoi. Cangkem sendiri sih mas. Cangkem itu apa ya? Kenapa harus ada cangkem? Soalnya kalau cangkem gak bisa ngomong mas. Oh iya ya. Nggak, sorry. Enggak, Sinedek kan ada cangkem. Oke. Kenapa nggak ada mata dan telinga juga gitu mas? Nggak ento gini. Ya kita Singkatannya nggak kayak- menemukan singkatannya ya. Mata apa ya? Ya itulah ya. Apa itu? Kata ngejok jorok ya sih tuh. Oke. Yes, itulah maksudnya yang terdekat itu di dua proker bakal berjalan di bulan Januari. Yang paling deket banget ya udah si Makrab ini di awal di sekitar tanggal 5 kalau nggak salah. Ini rilis kapan? Ayo lo. Ya udah sebelum Januari kan. Ya bulan ini berarti ya. Iya, Oke. iya. Ini Desember ya. Tapi iki sih mas, pertanyaan sing iki. Cara Mas Edo dan Mas Diko nge-treatment para maba-maba biar mereka itu ngerasa kayak Sinedek adalah rumah. Wesit. Damn. Sinedek itu nggak bisa ngasih apa-apa ya ke kalian. Cuma Mungkin kalau aku sendiri ya aku agak sulit untuk menjadikan Membuat agak sulit maba untuk merasa. ya membuat maba merasa bahwa Sinedek itu rumah. Cuman aku selalu aku mencoba memberikan treatment yang paling apa ya, paling nyaman buat mereka lah kalau saya. Ini tolong di zoom ya kepala saya, terus dibuat gede. Nah, gimana sih caranya kita tuh nge-treatment biar ya maba ini ngerasa bahwa Sinedek ini bisa jadi rumah gitu. Ya itu mungkin apa ya, jadi PR tersendiri mungkin ya. ya satu hal yang harus dipikirkan, Ya. tetapi nggak bisa diungkapkan secara luas gitu. Ke- Kalau aku sih selalu ngomong bahwa ya temukan kenyamananmu sendiri di Sinedek gitu. Gimana apakah kamu nyamannya di produksinya atau kamu nyaman sama orang berorganisasinya atau kamu nyaman sama lingkungan anak-anak di Sinedeknya. Ya itu kembali ke jawaban pribadi mungkin ya. Kita nggak bisa memaksakan itu gitu lah. Cuman kita sangat mengusahakan untuk membuat mereka nyaman. Iya, Intinya gitu lah. Mau nggak mau sini juga bertanggung jawab dengan hal itu gitu loh. Ya contoh kayak memberikan suasana yang nyaman, berarti kan secara SDM-nya Sinedek ya harus nge-treat maba itu ya jangan goblok ya kan nggak nyaman kan nanti mabanya kalau digituin kan. Tolong next time. Tapi kadang anjir lu STM goblok. Tapi kadang Nggak, aku kan ngomong tadi kadang emang gak situ. Kita skip bagian itu ya. Oke. ya udah sekarang kita akan masuk sesi berita film. Setelah Oke. membahas Oh, segmen. kepengurusan, sekarang masuk sesi berita film ya. Jadi Jadi segmen anjing. gini Mas Niko. Film bioskop kan sekarang pada tayang juga di Netflix. Nah, kira-kira Yoi. gimana sih pendapat di Mas Ido dan Mas Niko Wah, ini tentang dites hal ya, itu? Gi, ya? Film bioskop banyak ditayangkan di Netflix. Ya menurutku itu langkah bagus ya buat filmmaker karena gini, di Indonesia sendiri sih setauku filmmaker belum bisa mengandalkan income dari tiketing aja gitu loh. Jadi ya memasukkan film ke OTT adalah langkah bagus secara bisnisnya gitu. Ya. Supaya filmnya bisa bertemu sama penonton aja gitu. Jadi secara bisnis aku bisa ngomong itu sangat baik buat film. Menguntungkan. Sangat menguntungkan sekali buat filmnya. Kalau dari Mas Ido sendiri? Sepakat sama Niko. Ya itulah ya. Gini. Itu. Aku pernah denger podcastnya siapa ya? Pokok ya filmmaker. Ernest. Aku lupa aku siapa. Saman siapa lupa Mas? Oh iya. Tak ingatkan lagi sama Udah, Mas ini. Ido. Ya ketua umum. Tuh. Ini loh. Kalau nggak salah produser kok ini, produser film kok.
gini, jadi mereka itu punya strateginya sendiri. Film buat masuk ke bioskop itu kan mereka udah ada kontraknya berapa bulan kan. Nah, selagi mereka berjalan kontrak dengan bioskop, buat mereka berapa bulan nih naik nih ditayangkan di layar bioskop. Selagi mereka jalan itu mereka juga membuat kontrak dengan OTT. Kontraknya di OTT adalah ketika film bioskop ini turun, selang beberapa bulan kemudian mereka itu naruh film mereka di OTT itu. Nah, itu benar kata Niko, itu langkah bisnis. Terus contoh case itu ini loh, agak lain contoh. Oke. Agak lain itu di bioskop kan, lama banget itu, berapa ya? Berapa bulan ya? Lebih sih. Enggak, 4 bulanan kayaknya. Maksudnya? Sumpah. Lu lama kok itu. 4 apa 3 bulan ya? Kayak gitulah. Ya kalian koreksi lah kalau salah, kalian bisa lihat sendiri. Nggak ada selang sebulan, dia itu langsung nempel di Netflix gitu. Nah, itu sebenarnya secara bisnis memang ya udah, yang di Uber kan memang marketnya kan, memang uangnya kan. Jadi nggak ada spare waktu buat si film ini diem gitu loh. Ya. Dengan penonton Berapa juta? 9 juta berapa gitu. Berarti mereka masih nguber lagi nih, masih nguber penonton. Mereka yakin 9 juta ini belum semua penduduk Indonesia yang nonton film itu gitu loh, masih ada pasar lain yang mereka target gitu. Iya, betul. Nah, jadi apa tadi pertanyaan? Apa tadi pertanyaan? Ya gimana tanggapan Tanggapan kan? Tentang kena dari film ya. Kalau tadi kan faktanya tadi. Kalau tanggapannya adalah yaitu secara bisnis langkah yang sangat bagus buat film-film bioskop masuk ke OTT. Gitu. Tapi gini Mas, sampean Mas Edo dan Mas Diko, kita termasuk orang yang menikmati film di bioskop itu lebih enak dapat esensinya, atau orang sing ya udah aku mau nonton film di mana aja, di HP, di TV, di bioskop gitu sih. Personal berarti ya? Ya personal. By personal memang di bioskop itu, ya bioskop memang diciptakan untuk menikmati sebuah film secara proper ya. Soundnya, layar, semuanya. Tapi aku orang yang mager kan. Aku males aku kata mentung-mentung. Jadi, yes aku dengan nonton seadanya di rumah, tapi nyaman gitu. Kalau aku sih, ya menurutku aku bisa menonton di mana aja, nggak harus di bioskop itu. Bahkan aku termasuk orang yang jarang ke bioskop. Kalau ada pacar baru biasanya lumayan sering ke bioskop. Kalau sendiri, kalau Sekalian sendiri promosi itu kayaknya teman-teman. A1 A2 pojokan gelap di situ kan. makan ya. permen. Enggak maksudnya. Maksudnya. Nah, mungkin kalau ke bioskop memang buat film-film yang emang harus aku tonton saat itu juga gitu loh. Kayak wah ini aku nungguin film ini banget gitu. Iya. Nah, biasanya aku baru ke bioskop. Tapi kalau ya film-film yang mungkin ya viral atau apa gitu, aku jarang sih nonton di bioskop. Biasanya di OTT malahan seringnya. Oh. Yang ngomong-ngomong tadi soal film horor ya Mas ya. Kenapa ya kok? Emang Enggak tadi. Oh, iya di luar tadi, ya, tadi. kita pas off air ya, pas off air. Oke. Iku adalah aku Kayak ngerti ya, pertanyaan nih, sebuah keras. Sebuah keresahannya adalah kenapa kok film horor itu akhir-akhir ini sangat melejit? Kayak kemarin contohnya film apa ya sing berangkat dari kisah viral di tweet. Ya. Kayak contoh Desa Paham. Penari pertama. Denun, Cak Nun. Enggak. Kak. Enggak dong. Oh, iya. Desa Penari, terus siapa lagi Vina. Terus filmnya Vina Dodit, Garut. filmnya Dodit. Rumah Dinas Bapak. Ya. Ya, Nah, itu itu. kenapa kok Iya. akhir-akhir ini sangat ngelejit banget. Dia tadi ngejokes tapi dijokes. Tidak Garut. Sorry Mas. Kamu apa namanya? Masih. Ya gitu-gitu. Berarti tolong Iya. di-cut. Paham. Nah, itu kenapa kok akhir-akhir ini melejit banget film-film horor itu, Mas? Kenapa film horor Indonesia banyak yang diangkat dari thread gitu? Enggak, kok melejit banget jadinya akhir-akhir ini Horor. daripada Horor dari dulu menjual loh di Indonesia. tapi Aku mau menjawab nih. lebih banyak dari yang treat, Mas. Iya makanya. Ya, itu Gini. kan. Sebenarnya film horor di Indonesia itu udah dari lama gitu. Maksudnya pasarnya Indonesia itu memang Iya. di genre horor gitu loh. Genre horor memang.
bahkan apa ya? Dulu kalau apa sih film-film 2010-an Pulau Hantu Ambulan. Ya, Kereta Manggarai gitu-gitu lah. Manggarai. Sebenarnya Air terjun Bekasi. bedanya di sekarang gitu ya. Mungkin sekarang tuh diangkatnya dari hal-hal yang viral dulu gitu loh. Iya, benar. Kalau dulu itu dari urban legend biasanya. Apa namanya? Ya, Karena itu ya kalau film sebenarnya secara film horor, genre horor sendiri di Indonesia itu udah laku dari ya mungkin dari kita masih kecil bahkan mungkin belum lahir ya. kita ya. Cuman bedanya dengan sekarang tuh ya karena sekarang tuh sosial media lagi melejit. Jadi diangkatnya film-film horor ini viralnya dari TikTok mungkin dari Twitter kayak gitu-gitu sih. Nah, bedanya kalau dulu itu urban legend, hal-hal yang apa ya? Yang menjadi sebuah isu di sebuah pedalaman atau di kampung atau di apa gitulah. Itu sebenarnya masih berhubungan sama konstruksi masyarakat kan anjing. Ini sebenarnya bahasan yang bakal jadi satu episode sendiri ya. Cuma Iya. nggak simpelnya gini. Orang Indonesia kebanyakan masyarakat kita itu masih percaya hal yang mistis. Oke. Oke, setuju. Oke. Jadi genre horor itu adalah genre yang paling gampang digoreng. Oke. Oke. Makanya dari dulu film horor itu laku. Dulu horor itu selalu disandingkan dengan 18 plus. Oke, paham nggak? Oke, menjual pasarnya di situ. Sekarang karena ada regulasi ya udah film lebih ketat lah regulasinya. Gimana filmmaker horor ini siapapun itu ya ngejual filmnya dengan ngangkat thread viral itu kayak gitu. Ya mungkin itu Jadi, adalah salah satu trik promosi mereka itu kayak mereka gitu. lah ya. Jadi sering ngangkatnya itu kalau sekarang ya itu dari ya udah cerita-cerita di X ya sekarang ya bukan Twitter kan. Nah kayak gitu-gitu lebih menjual. Soalnya 18 plusnya udah nggak bisa dijual di film Ya, kayak gitu. karena regulasi tadi kan. Ya bahkan sebenarnya bukan film aja sih menurutku ya. Ya podcast horor. Ya, terus- lagi melejit juga itu. Apa namanya? Ya konten-konten horor kayak fix serem nggak tahu ya kayak gitu lah. Itu sangat menjual Mas Ian gitu loh. Gitu. Gitu sih. Terakhir banget nih Mas. Oke. Sikat. Buat Aduh, Mas Diko, sorry. Mas Edo, rekomendasi film Waduh. Berapa? Itu dulu mungkin itu dulu. berapa ya? 5 mungkin? Banyak ya. Ya, Kayak nyesel deh aja berapa? 3 deh. 5, oke, Oke, 5. 5. Tapi harus pakai alasan kenapa Sebagai filmmaker direkomendasikan. ini itu sebagai Kenapa aku tak 5? Ya, 3 ya? bebas wis. Yang penting kenapa itu harus direkomendasikan sama Mas. ya sing Oke. baru-barusan mbok tonton lah apa. Wah, aku. Nah, Nah, sebenarnya aku nonton satu hari satu film. Oke. Karena itu aku jadi lupa film-film. Sing Tapi kan kemarin-kemarin. pasti ada sing Ya, berkesan oke. banget lah. Film ya. yang film beneran ya Mas ya, jangan yang Emang? biru. Ya itu tuh suka sih. Cuma- Film oke, pertama Smile 2. Horor. Tapi harus nonton yang satu juga. Ah, Soalnya itu Thriller bukan Iya, horor. ya. soalnya sorry. soalnya itu kan apa? Sequel kan. Jadi nonton yang pertama dulu. Kenapanya? Itu horor sih, horor thriller sih. Thriller kayaknya. Maksudnya iya. tidak dijelas apa? Ya gitulah. Ya, Ya, gitu iya. lah. Kenapanya adalah itu horor psikologi. Horor psikologis. Psikologi Jadi- itu. Internal jokes banget anjing. Jokes internal, sorry. Jokes internal sinadek anjing. Karena dia tidak secara merta-mentah banget. Wah gitu. Jadi Jump scare lah, bukan jump scare lah. Jump scare, Cuman dia enggak ya. setan. Iya. Kalau konteksnya setan ya, setannya itu tidak pernah ditunjukkan secara Gamblang. gamblang gitu. Nah, benar-benar. jadi dari scoring dari soundnya itu benar-benar ngebangun mood banget kayak anjing habis ini horor nih, habis ini keluar nih, habis ini keluar nih. Ya, gitu. Ada perasaan itu set tep, dikecewakan.
pas lagi kecewa turun baru masuk si horor ini kayak gitu. Ya itulah. Itu Lanjut. pertama, Smile 2. Niko sih, ayo. Kalau aku sih 5 filmnya. Spider-Man 1 2 3, Amazing Spider-Man sama Gampang banget. Spider-Man Home Alone. Alasannya apa? Karena itu Spider-Man gitu ya. saya suka Spider-Man-nya bukan filmnya. Oke. Sesimpel itu. Kalau aku sih rekomendasi mungkin pertama apa ya? Yang kemarin tak tonton. Bentar. Kayak itu dulu. Oke. Aku lali, Rek. Nggak harus baru dong. Oh ini nih. Dong, bebas. Truman Show. Gak seneng. Truman Show itu apa ya? Sebuah film apa istilahnya? Antologi ya? Dia Ya, itu menjelaskan bahwa ada seorang anak yang mulai dari lahir dia itu sebagai pemeran di sebuah produksi film gitu. Dunianya itu dunia produksi film. Ah ini spoiler ini Mas nanti kalau teman-teman yang mau nonton. Sering muncul di cuplikan TikTok Kan gitu bukan nanti. endingnya bukan Oh iya gitu. betul. Ya, cuman Kan secara premisnya garis besar premisnya ya. memang gitu. Benar. Nah, jadi ya itu menarik buat ngelihat pertama ya. Produksi film itu gimana itu bisa kelihatan di situ. Kedua, ya po kalau hidup orang itu secara apa ya? Makanya dari lahir sampai dewasa dia itu sebagai pemeran gitu. Gitu. Jadi menurutku itu salah satu film yang bagus. Ketiga, horor lagi deh. Apa ya horor ya? Oh ini aja deh. Ini bukan satu film sih. Apa ini? Timelinenya si Annabelle, The Conjuring, maksudnya itu loh. Universe-nya Conjuring sama Annabelle itu menarik. Oh, Karena ceritanya itu selalu nyambung dari lompat-lompat film tapi nyambung gitu loh. Nah kayak gitu. Jadi universe-nya Annabelle itu bagus. Mas Niko. Udah 3. Oh 3 iya berarti ya. Kemarin sih ini sebenarnya film lama ya. Aku cuman barusan nonton beberapa bulan kemarin. Itu judulnya Shutter Island. Itu wah the best sih. Menurutku film yang sangat the best ya. Leonardo DiCaprio. Terus ya segitulah mungkin kalian bisa tonton sendiri ya gimana filmnya. Base ya? Ya penilaian. Sebenarnya nggak salah sing apa Ke sih? dia itu ke pulau. Ya benar. Dia berobat, Iya, dia berobat. Iya, benar. Bukan dong. Bukan. Jadi ada dua polisi gitu. Polisi apa sih aku lupa lah. Pokok Semacam detektif ya semacam detektif gitulah. Intelijen lah kayak. Ya intelijen gitu. Dia tuh ke suatu pulau yang isinya pulau itu cuman orang sakit jiwa gitu. Tapi ya di situ dia mau mengungkapkan misteri lah. Cuman ternyata ya ada gitulah. Mungkin bisa kalian lihat sendiri. Makanya. Kalau kalian berharap bahwa endingnya akan sangat keren nggak kayak gitu sih. Itu Karena meledak kabum endingnya. karena pada akhirnya menurutku endingnya pemaknaan setiap orang beda-beda gitu. Open ending. Open ending banget. ending. Terus kedua mungkin apa ya? Oh ini seriesnya Netflix judulnya Dark. Itu film Jerman 3 season. Wah tapi sangat menguras otak. Time Mungkin paradox ya? sangat paradoks sekali. Ya mungkin kalau kalian mau nonton film itu usahakan makan dulu ya karena sangat menguras energi menurutku. Soalnya tapi emang sangat keren banget filmnya. Judulnya Dark. Coba aja nonton di Netflix. Terus Berapa season itu? 3 season. Oh, 3 season. 3 season. Banyak ini. Terus apa ya terakhir mungkin itu film-film lama tapi ya. Apa-apa. Fight Club aja wis. Hey. Wis di- Mungkin ini aja. Apa jenenge iku? Apa friend? Inception. Aduh. Filmnya Yang disebut film-film iki kan ya. Nolan. Film Nolan kabeh. Shutter kan udah Nolan. Ya itulah. Inception itu tentang dunia mimpi intinya gitulah. Keren banget tuh. Tonton aja nanti. Di Netflix nggak ada sih tapi. Gak tahu ya. Oh, berarti merekomendasikan nonton. Enggak, dulu ada di Netflix. Sekarang wis habis di OTT.
Coba aja tonton Inception. Coba aja cari dulu. Cari dulu. Ya, udah sampai segitu dulu Mana ada ya? teman-teman. Mana ada ya? Males banget Terima nutupnya. kasih buat yang sudah mendengarkan maupun menonton. Untuk penutupan hari ini kita akan lempar ke Mas Niko. Gimana? Aduh, apa Ayo ini? kasih penutupan kata-kata untuk hari ini Mas Niko. Mikir anjing. Gimana Mas Niko? Sepatah dua kata. Oke. Kecomboran beli besi. Oke, cakep. Sekian dan terima kasih. Oke, nonton episode-episode berikutnya ya. Tunggu aja. Bye-bye. Maaf ya nggak seru ini.